an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana wa qawluhu wa rattilil qur'ana tartila. Alhamdulillah, ikhwati iman, ibu dan bapak sekalian, di pagi ini kita dapat hadir kembali untuk melanjutkan pembelajaran tahsin Al-Quran, memperbaiki Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari dari segi baca Al-Quran menambah kualitas kita, ya. Ketika kita menjaga lidah kita dari kesalahan membacanya, yang meliputi dua kesalahan yaitu jali dan khofi. Masih ingat Bapak Ibu kesalahan itu jali dan khofi, kesalahan yang jelas yang berhubungan dengan kaidah bahasa Arab seperti tertukar huruf, qaf dengan kaf, sin dengan sin dengan sa dengan sol, ya. Itu sering muncul. Jim dengan jay, hamzah dengan am, ha dengan ha. Ya tentu saja ketika salah makhraj, salah mengeluarkan huruf, tentu saja secara makna berubah. Yang kedua, jali, kesalahan jali, di mana kesalahan itu terdapat dari tertukarnya harokat. Tertukar apa? Harokat. Kholaqoka tu dengan tak, ya tentu saja nanti ke domir, ya. Itu yang belajar nahwu itu tentu saja akan berubah. Kemudian tertukar apa lagi? Tadi huruf, kemudian yang kedua tadi harokat, yang ketiga tasydid, ya. Illa dengan illa, la ilaha illallah, kusawa berusul tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, harusnya la ilaha illallah. Kemudian yang keempat yang sering muncul kesalahan jali yang berhubungan dengan kaidah bahasa Arab, ya, itu adalah tertukarnya membaca panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang. Fa'ala tentu saja berbeda. Alam tara kaifa fa'ala, panjang atau fa'alanya? Pendek panjang. Surat Al-Akhir. Ini itu Pak, asal pendek itu. Hati-hati tertukar. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, jangan alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Bapak sekalian, pernah atau sering gitu membaca pendek jadi panjang atau panjang jadi pendek? Nah, ini termasuk lahnu jadi. Jadi kesalahan yang berhubungan dengan kaidah bahasa Arab yang apabila dilakukan itu fatal, ya. Kesalahannya itu 5. Kesalahannya 5. Tahu dari mana? Ya, tahu dari MTQ, Pak. Musa nilai musabakoh kan kapupur salah satunya 5 fatal. Pemilah mujali kopi itu ya sebaliknya, ya. Jadi tidak berhubungan dengan makna, yaitu ketika bacaan panjang 2 harokat, panjang ting jadi opat, atau sebaliknya opat jadi 2, anu 6 kada kenapa jadi opat atau 2. Nah, ini kopi tidak berubah arti. Contoh
ketika Bapak membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini hubungannya dengan tajwid rusak. Ya, tajwidnya rusak. Jadi khofi kesalahannya. Kemudian baca ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika berapa harokat Bapak Ibu? Ulaika 4 sampai 5 harokat ya, mad wajib muttasil dibacanya 4 sampai 5 harokat. IPT ibu bapak teh bacanya kieu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ terjadi kesalahan, tapi kesalahannya khofi. Bisa dipahami Pak Ibu? Baik. Yang kedua, tertukarnya bacaan idhar atau dengan ikhfa. Idhar dengan ikhfa. Wala antum abiduna ma a'bud. Ditahan tidak ya? Ditahan ya? Ditahan ikhfa. Tapi ibu bapak bacanya wala antum abiduna ma a'bud. So ayat itu Bapak Ibu saha ini abdi namanya. Ini tadi akunya. Atau terlalu tergesa-gesa, ini khofi ketika membaca guna, ya. Atau salah menempatkan guna, jadi salah tempat. Atau terlalu tergesa-gesa, minal jinnati wan nas. Ibu apa bacanya? Minal jinnati wan nas. Cepat tadi, begitu. Pasal gitu Pak, Ibu. Nah, nanti mah insya Allah Bapak akan lebih paham, ya, lebih paham. Ya, baik. Saya kira untuk kopi cukup segitu dulu ya, karena kita akan membahas kesalahan-kesalahan itu di metode ya. Nah, yang sering muncul di halaman 12, Bapak Ibu sekalian, yang ini bisa merapat ya, yang belum ini ada bukunya. Di halaman 12 di sini ada 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Ada Bapak Ibu? Baik, kita perhatikan. Ini berdasarkan pengalaman ya dalam mengajar di LKP Makdis, baik di kelas reguler maupun privat. Ada 4 kesalahan umum yang sering dilakukan beberapa orang calon peserta bimbingan belajar atau bimbel saat membaca Al-Quran. Nyalah ulah peserta Makdis yang dia udah pasti ayah di dia ayah 4 kesalahan yang muncul. Yang pertama apa? Tidak konsisten di dalam membaca bacaan panjang. Nah tadi saya Bapak Ibu sekalian tidak konsisten di dalam membaca Al-Quran. Contoh misalnya di sini ada tanda warna merah ya. Tanda merah ada berapa harokat Bapak Ibu? Nah 2 ya. Namun di sini tidak konsistennya anu 2 harokat pasti kepanjangan. Hari Bapak Ibu sekalian surat Ad-Duha kan sudah hafal mungkin ya, anu hafal mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha. Begitu kan? Berapa harokat kan? Wad-duha. Coba kita praktekkan. Wad-duha. So ayat terakhir. Wad-duha. Ayat saha. Tetapi panjang teuing. Paham ya? Panjang teuing. Karena harusnya dua harokat jadi 2 rakaat. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza
Seperti bacanya walaili idza saja. Memang enak Pak, cuman hancur. Ma wadda'aka rabb. Nah, harusnya dua ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Iya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Segitu ya, ula panjang itu konsisten nah betul harokat warna panjang. Karena apa? Di pemahaman kita kalau di ujung katanya harus panjang, yang sangat mengerikan sekali dan tragis ya ketika bacaan pendek dibaca panjang. Kusama di akhirnya kata panjang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya. Maka di kita ada yang pemahaman kalau di akhir ayat, di akhir surat, maka panjang nanti kena panjang. Suhufi Ibrahim wa Musa. Udah Allah gitu kan. Padahal panjang pendeknya sebuah bacaan tergantung dari panda, begitu ya. Video mal ayat mana di rumahnya? Video itu di 3 detik. Berikutnya di baris ke berapa ini? Berikutnya yang tadi contoh yang 2 harokat tidak konsisten. Kadang-kadang panjangnya kelebihan, kadang-kadang pas gitu. Nah yang ini contoh yang 2 harokat, yang 4 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan begini. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan dibaca 2 harokat. Kalau kita merujuk ke Thariqah Syatibiyah, karena kita rujukan yang paling banyak di Indonesia itu Thariqah Syatibiyah, imam atau syekh ahli tajwid yang mempunyai buku kitab Syatibiyah. Kalau ada tanda alif atau majaid itu dibacanya 4 sampai 5. Artinya dibacanya pendek ya. Ari peka nu ieu anu ayat keduanya la a'budu ma ta'budun. Silakan. La a'budu ma ta'budun. Jangan nanti yang 1 2 harokat, yang 1 4 harokat. Nah ini tidak konsisten. Ini judulnya apa? Temanya 4 kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Tidak konsisten. Kadang-kadang 2 harokat, anu opat jadi 2 harokat. Masih mending kopi, kesalahannya tidak merubah arti, cuma rusak ya. Baris berikutnya ini contoh yang 6 harokat. Al-Haqqah, Al-Haqqah. IPT-nya dibaca Al-Haqqah. Nah, jadi 4 kita 6 harokat. Namun tandanya, lihat tanda alisnya, tanda alis nih ya, mau di Aceh mah padang tenanya mangawe nu penting aya tanda alis, di majlis mah tanda alis bertemu tasbih gitu. Eta teh namina teh sok disebat pada apa subhanallah, sudah hafal secara hukum teh madladi musaqal kalim. 4 harokat, 5 harokat salah, tapi 6 harokat. Ya bapak mah ibu ulah waktu diajar eta naminannya lieu gitu ya.
hari apal namina, hari bacana gitu ya. Mending mana? Mending dua nana tuh Pak. Ini apa teorinya, ini apa bacana. Baik. Malhaqqah ya. Nah ini yang ini 4 harokat sampai 5. Wa ma adraka malhaqqah ya. Wa ma ibu kan tiasa kabarkan ke anu opatan mungkin tiasa di mana tiasa kabarkan ini aku bisa pikiran semuanya dengan pola pikiran kakeknya dia belajar teorinya ya macam Ustaz abimah kupiling weh piling darah apa kupilingnya ya kupiling Pak kita rasain waladhdallin berapa rokat Pak? Genep di mana Pak? Penetri ya soal abimah genep gitu. Nah ini harus berdasarkan Pak bacaan Quran tuh berdasarkan apa Pak? Bapak Ibu kalau ingin lebih pas gitu berdasarkan apa? Talaqi yaitu menyetorkan bacaan ke guru disebut qiraah nyorog lah di bahasa santri mah kita lebih dari setoran bacaan gitu di Madinah di Mekah supaya halaqah Quran waktu pernah ningal pemikan itu lepas umroh atau haji supaya kan halaqah Quran dan dulu itu teh setoran surat Al-Fatihah kuliah kulhu nah itu intinya sering ada kantor setoran bacaan kaset gitu ngadeng gitu Pak hari itu ya sudah tinggal di jamur nage itu lewat oh jadi itu jadi merlong jamurtan bertujuh hari pete sanes abdi wae dompet teh Pak orang ditunang ditinggal itu wah dia nih hari bacaan itu mau apanya gitu disuruh seorang bacaan kulhu dah salah tuh Pak qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu la wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu dompet ini surat Al-Ikhlas ulang jadi babari jadi hikmah dompet jadi di palinan guru termasuk surat Al-Kafirun. Nah, yang terakhir di sini, Bapak Ibu sekalian, ini pilihan, ya, di ujungnya ada tanda apa merah ya, Ar-Rahman, berapa harokat? Ar-Rahman, betul, Ar-Rahman. Tahu dari mana? Pilihnya Ar-Rahman. Hebat saya. Ya, tak itu Pak. Jadi karotnya. Ibu teh main irama hoyong enakeun Ar-Rahman. Panjang tuh. Ari pete ayat angkadanya Al-Quran pendek teuing nya khalaqal insan alah pendek teuing ta eta teh namina tidak konsisten bacaan panjang. Nah itunya pakai PR kita ini materinya ya ini contoh-contoh kesalahannya tidak konsisten. Yang kedua
tidak konsisten dalam membaca bacaan dengung. Tadi teh guna summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Silakan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ada berapa bacaan guna di ayat itu? Ada 3. Tahu dari mana 3? Iya, ayat ini. Ayat tanda Ustaz cina ayat tanda berapa liur cenah cenah. Oh, da hasilna liur. Kita hilang teh hiji summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, hilang 1. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, hilang 2. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, hilang sadayana. Tapi bacaan guna nukedana ditahan suara. Nanti ada jurus makdihnya, ditahan lama, dibalikin lama ditahan. Kayak jurusnya kayak muncul jurus guna kayak. Pas di awal-awal so tiba-tiba Pak Ibu guna wah kira Minggu teramat ibu apa mana wae sibuk wainya biasa. Berikutnya di sini ada tadi contoh mim dan nun bertakdir. Nah sekarang ada mim kecil bertemu ba yang disebut iqlab, kemudian mim mati bertemu ba ikhfa syafali. Tadi itu dua tanda karena ditahan lama suaranya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Sama-sama. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Kita tidak ingat di bawah dulu. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Kalau konsisten karena 2 jadi 1 ditahan gitu. Ustaz itu apa di bawah dulu saya ditahan kayak kesalahan ya. 2. Yang ketiga ini tanwin bertemu dal, dibaca apa harusnya? Ikhfa, betul. Tanwin bertemu wawu tasdid, kadang dibaca idgham biguna dengan dengung. Berarti ada 2. Wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Sama-sama. Wa ta'aman dza ghussatin ini harus ada 2, tidak boleh salah satu atau hilang ya gunanya. Berikutnya nun ketemu iya, tanwin ketemu shin, ikhfa, tanwin ketemu iya. Idgham biguna. Berarti ada berapa di sini? Ada 3. Bapak Ibu tos apa surat naon itu? Al-Jazalah. Tahu dari mana? Ini ayat Nabi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama-sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masuk firmannya Bapak Ibu ketika baca ini ditahan gunanya atau apa tadi ya? Insya Allah ya. Bari ditahan kumaha dibaca ge henteu apa ge henteu.
Ya. Nah, biasanya upami baca surat Al-Jajalah sok cepat deingnya. Ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sakoine buku ai wa may itu adalah inkonsisten, tidak konsisten membaca guna. Terakhir, nun ketemu ta, nun tanda merah namanya ikhfa. Kemudian nun ketemu kaf ikhfa. Kuntum nun ketemu ta ikhfa. Jadi ikhfa ada 3. Ini surat naon ini? Ayat sabaraha? Pintar ibu sekalian, pintar. Apalah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sama-sama. Wa antasumu khairul lakum in yang sering muncul adalah in kuntumnya. Ayat in kuntum harusnya in kuntum ta'lamun. Kadang-kadang sok lepas in kuntum ta'lamun. Tah ieu ngaco deui. Begitu ya. Luar biasa ya. Kalau kita pelajari ya. Berikutnya halaman 14. Yang ketiga, 4 kesalahan itu tidak konsisten dalam membaca bacaan qalqalah. Qalqalah teh sifat huruf yang tidak punya lawan. Ya, kan ayat kita ibu bapak lawan ayat hamas, hamsun, hamas lawana jahr. Ai hamas teh huruf anu ngaluarkeun nafas atau udara. Sapertos ta, ka, fa itu mengeluarkan salah satunya. Ai urang mah ta, ka, fa. Misalnya fa, pa, gitu ya. Harusnya hamas kan ta, ka, fa. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil wailul lil mutaffifin. Ulang pipin gitu kan. Nah ini itu namanya hamas. iPad-nya dibaca jahr. Nah lawan teh eta ku pemi qalqalah teu aya lawanna. Naon qalqalah mantul teu mantul kan itu teu aya. Kan kena teh pageutosna teh rokhawah mah sareng qalqalah mah sareng rokhawah. Sifat huruf anu hiji mantul, anu hiji ngalir. Nah, contoh di sini. Di sini contoh huruf qalqalah. Di sini ada berapa Bapak Ibu? Di surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqa, kemudian taqwim, begitu. Nah, karena tiluannya muncul laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya, bareng-bareng. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, untuk ko dan to ya, vokalnya ke o mantulna karena ketebalan huruf itu. Ulah tak ya. Hasil talaki itu ke cenderung ke vokal ko. Kenapa? Karena huruf ko adalah huruf isti'la, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Taqwim. Coba taqwim. Coba takwim. Takwim. Berarti huruf kata sama huruf nama kan? Nah gitu. Ya. Nah itu pentingnya memahami sifat huruf.
Kalau Bapak Ibu sekalian, surat surat Al-Ikhlas kan sudah pada hafal. Bapak Ibu sekalian ikhwati iman, yang mantuna sebenarnya kita dina huruf dalna 5. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul ada 5? Setuju ayat 5 Bu? Kumaha ayat 4? Ayat 3? Nah, ya. Ayat teh berhubungan dengan sifat huruf qala. Jadi harus konsisten. Tadi dia kan ayat di surat Al-Ikhlas, di surat Atin ada 3 laqad ke mah qala ke gitu karena ketebalan huruf. Begitu. Ustaz, bagaimana kalau di huruf qala tidak mantul, jali atau kopi? Jali atau kopi? Nah, bisa jali, bisa kopi. Jali karena bisa tertukar ya, kok jadi kap, kolak kok jadi kolak, tuh jadi kap. Ini bahaya ya. Tapi bisa saja ketika makhrajnya pas, tapi sifat hurufnya tidak diberikan contoh. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak mantul. Secara makhraj sudah betul. Secara makhraj. Yang salah di mananya? Di sifat huruf. Karena dal ketika disukun atau disukunkan harus eta. Paham ya Pak ya sekarang? Ya. Begitu. Terus nu terakhir, tidak menyempurnakan bunyi harokat a, i, dan u. Dan di sini artinya harus belajar vokal a, i, u. Nah kadang jelas. Sok eta anu ngaokeun itu kan naon itu macam. Sok aya gitu Bapak Ibu? Saha. Ayo coba contoh fawasaqna, silakan. Fawasaqna, jelas ya maksudnya. Fawasaqna, ini harokat apa? Baca harokat apa? Fawasaqna, harokat apa? Fathah. Harokat apa? Udah jelas. Fawasaqna, silakan. Fawasaqna bihi, nyanyi bihi jam'a fawasaqna bihi jam'a. Ketika baca surat ini, surat Al-Anbiya ayat 5 ini, yang sulitnya di mana Bapak Ibu biasanya? Tanya. Jadi dia pawasat nabi, berarti kita huruf naon? Nah, kakuterna serentak, begitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini gara-gara vokal juga dan tidak memberikan makna dan sifat huruf yang pas. Lakum dinukum waliyadin, sama-sama. Lakum dinukum waliyadin. Di sini yang sering muncul kesalahan di mana? Lakum dinukum waliyah. Nah, diulang masuk waliyadinnya. Waliyadin waliyah. Ini hoyongnya mau waliyah. No apal teh nu ningali ieu. Dan no apal mah ceuna apaan apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Coba waliyadin. Lakum dinukum
suami wal yadin wae. Tadi tas suami wal yadin wae. Itu makanya sering diampo nyatanya. Jadi makanya belajar vokal waliya, coba waliya, waliya, waliyadi. Kenapa jadi kedengarannya waliyadin? Kenapa Bu Bapak Ibu? Kenapa sering kedengaran lakum dinukum waliyadin, waliyadin? Kenapa? Karena sastra menghadapi iya. Sani lemahnya huruf lam. Ketika di kasroh lemah, itu jelas vokalnya. Ini kan belajar vokal gitu ya. Gara-gara vokalnya kasrohnya kurang naon. Sani kurang nyengir. Kurang nyengir. Rahamnya kurang ke bawah. Rahamnya. Coba. Tuh, halaman wadiyadi. Wadiyadi. Ayo urang kumaha? Wadiyadi. Tuh. Paham Bu? Pentingnya belajar vokal. Ustaznya juga nyanyi wae, itu aya vokal sadar. Saya nyanyi wae. Itu pertama kali belajar vokal itu bukan ini Quran, baca Quran, kudu jelas. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang disebut dengan warattilil Quran tartila adalah tajwidul huruf. Ya, jadi memperjelas, memperbaiki huruf gitu. Ya kalau ingin jelas huruf berarti apa? Harokatnya juga harus jelas sehingga nanti beda mana huruf yang disukun, mana huruf yang berharokat, mana huruf shad, mana huruf sin. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf apa? Ihdinas sirat. Saya baca ihdinas siratal mustaqim. Huruf apa yang keluar? Sin, betul. Ya, saya barusan menggunakan siratalnya huruf sin. Tahu dari mana Ibu? Dari suara yang saya keluarkan huruf sin. Bisa ngebedain nggak? Sekarang saya baca ihdinas siratal mustaqim. Nah, nasi coba. Nasi. Nah, nama biasanya ulang nasi biasa. Naninu ulang nasi biasa. Nasi. Ihdinas nasi. Nasi. Bedanya apa? Nasi nyengir. Kalau huruf itu tidak tebal, kelihatan pertama dari suara, yang ketiga dari lidahnya juga tidak terangkat. Nasi ringan Bu. Nasi, coba nasi. Bedakan dengan nasi. Nasi. Ada ulang nasi, kita mesin. Nah, nanti kalau supaya tidak pageter sarang tadi kan kode. Nah ini yang sering tertukar itu ini Bu. Pertama sin, hati-hati ketukar dengan sod, tertukar dengan sin, ya, tertukar dengan ta, ya. Ini semuanya posisinya Bapak Ibu sekalian terima, posisi makrojnya ada di mana ini makrojnya semuanya? Ada di al-lisan, di lidah Ibu. Ini semuanya ada di mana? Di lidah. Nah, ini yang sering satukan dengan ini ya. PT jadi katukar nih. Tadi jadi gak tukar nih, berarti tukar sedaya. Tertukar makhraj akan salah arti. Upamanya dina surat Al-Fatihah ada sin, ada
Sod, betul nggak? Ada sod, ada sin. Baca sin ketika baca kalimat apa, Bapak Ibu? Nasta'in, ulah idina dula. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Pakai yang mana? Gitu. Setelah tipe orang di nasta'in, nanti tipe orang gitu. Atau nasta'in, kayak lekop. Yang lekop di naus. Pertama, nas. Jika ibu membaca saya sama-sama ya ke sawah, sama-sama ulang sama-sama, oh iya kenapa lagi gituan lebay tadi tah iya sok terima dina surat Fatihah tadi iya cara yang iya dan iya mah hese bukan hese khusus. Nah ini mah jarang kulsa yang di dalam Al-Quran yang paling jarang ini ya. Nah ketika baca ini surat apa ya, Mabesusah gitu kan, Mabesusah surat apa ibu bapak? Kayak Mabesusah Al-Ghasiyah, betul, Al-Ghasiyah. Mamsusah atau Mabesusah? Pakai ianya kurang mah Mabesusah ya, dan kepikirannya iya ada goyang iya, tapi kalau iya Mabesusah. Karena apa? Huruf ini itu lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena sudah dipakai sehari-hari. Paham? Nah itu. Nah iya nusol iya mah dina asyirat ya. So li su Balli Balsu nganyun teh ayo bu sok nganyun teh li su ayo itu nganyun teh kedah wajib manu doa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Anu iya, anu pertama enak betul. Anu kedua anu siro. Nah, soal ini adalah huruf tebal, ya. Namanya punya sifat isti'la. Kalau ini istifal. Ini istifal, ini isti'la. Ya. Ini tipis, ini tebal. Terangkatnya, kenapa disebut tebal? Karena terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit. Yang paling tebal itu hurufnya ada 4: sod, dod, ho, dan lo. Ini punya sifat irtobako. Apa? Irtobako. Ya, irtobako. Jadi lebih lengket. Ya istilah awalnya secara umum, tapi punya sifat khusus ya untuk sodok. Ternyata menurut para ulama ahli tajwid yang paling sulit adalah huruf ini. Huruf apa ini bu? Pak? Tuh, apa bu? Tuh, ini salah ini mungkin. Bod. Hari ini huruf mana? So atau sod? Ini sod, ini bod.
Abdodu, dod. Di orang do, ai do mah tetap diharapkan jadi do. Posisinya di mana do? Yang paling susah. Di mana? Nya kuma ibu. Posisinya di sisi lidah, apa talisa dengan gigi geraham atas. Bo kayak munya. Bo. Dui. Du. Bo. Mandubi. Iya. Walabdo. Walabdo. Lakir walabdo. Kayak madal. Walabdo. Gimana? Ya, hati-hati ketukar dengan ini Bu. Kalau salah makhluk posisinya biasakan dia. Walau salah gitu mah ujung lidah, imam sisi lidah. Walau bo sisi lidah. Seperti ibunya, bapak, ibunya di mana? Kan di sisinya aldo coba sekarang di kasroh bil sama di depan ya bul di sini sisi lidah kita cerita kumang agak margen akhirnya dia margen bisa kemnya dari suara ya beda-beda. Baik, ini sa ya beda. Kalau ini di mana nih? Di mana? Di lidah. Di mana di lidah? Di tengah lidah. Waktul lisan. Hurufnya di tengah teh sama lagi Bapak Ibu. Ada 3, yaitu apa saja? Ja, ya, jasa. Coba Bapak Ibu, jasa. Sekarang ulang sedikit ke dalam. Jasa. Nah, enaknya. Ya. Jadi biasa kan jasanya, jasa itu kata hasil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaiton enak sama pakai sin ya itu. Kira-kira dalam Al-Quran huruf sin banyak atau sedikit? Berusaha banyak. Bapak masuk dikira-kiranya banyak sedikit Bu sin sedikit. Tahu dari mana sedikit Bu? Sering baca di rumah. Betul sedikit ya. Nu paling banyak huruf naon Bu? Tarang deui. Teruskeun heula. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sama-sama. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini luar biasa ya. Famahilil, coba. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini perubahan vokal ya. Jadi kalau gitu kesalahan umum ada berapa? Berapa otak tadi? 4. Yang pertama apa? Tidak konsisten bacaan panjang atau mad. Yang kedua tidak konsisten bacaan gunnah atau dengung. Yang ketiga tidak konsisten ketika membaca qala. Kadang-kadang ketuker. Ghairil maghdubi gedubi. Eta mah sering tertukar deui eta mah nya. Eta mah fatal
ya. Maksudnya tidak maksudnya di sini ada kadang-kadang mantul, kadang-kadang tidak. Nah, kalau goin itu bukan huruf qol. Anu kedana 5, baju di toko jadi baju di pasar. Ya. Jadi ini kesalahannya yang sering muncul. Yang terakhir yaitu ini tidak menyempurnakan bunyi harokat a, i, dan u. Baik, tamat ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah jurus, pakai jurus ya. Nah, ini sudah masuk ke materi, Pak. Masuk kepada materi ya. Nah, ini ya. Di ayun aja, ulang. Di ayun aja, diulang. Di ayun aja. Ustaz di ayun-ayun itu namun kita maksudnya. Nah, maksudnya di makbis ada jurus untuk membaca tanda-tanda bacaan dua harokat. Kadang dikumakeun di ayun aja. Apa tandanya? Pertama, apa kenyapannya Ibu? Berarti apakan atau di emot? Balik diapakan dan diemot dipahami. Baik, pertama fathah bertemu alif. Contoh sabisuhum, silakan. Sabisuhum anu diayun teh naon amanana sa. Nah, sa diayun karena fathah bertemu alif. Karena ibu bapak tertukar. Sabisuhum alah katanya ya, ketinggalan kan diajar. Sabisuhum, silakan. Sabisuhum mafatakum. Tayen untuk di ayuna dua ma sarang pa itu ya. Ulang hiji ke mafatakum itu salah atau mafatakum. Pokoknya kalau ada tanda fathah bertemu alif maka di ayun, suaranya diayunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada dua la dengan ma. Begitu. Yang kedua fathah berdiri. Nah, tadi seperti di surat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Di sini fathah berdirinya contohnya wa kadzalika, silakan. Wa kadzalika. Anu di ayunan mana? Anu ayat tanda fathah berdirinya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sok aya ngaos kieu teh. Wa kadzalika. Sok kitu tah ujungna teh sok katana panjang. Eta teh namina kabusur. Sok diseret-seret dengan kita gitu. Eta teh kaseret-seret. Kemudian ja'alnakum, silakan. Ja'alnakum anu panjangnya nakum, anu di ayunnya nakum. Ja'alnakum, hati-hati ketukar itu. Ja'alnakum sama terus ja'alnakum. Nah, dua fathah berdiri. Anu terakhir di fathah ayat fathah bertemu alif bengkok. Alif bingung tan kibu, alif bengkok. Mundina bahasa Arab alif maqsurah. Iya. Al-a'la, silakan. Al-a'la. Al-ashqa. Iya. Ulah panjang tuh dua harokat di ayun. Tapi karena di ujung ulah la begitu ke bisa ya hamjahan dakar al-a'la, silakan. Tiga diulang apa saja fathah bertemu alif, terus fathah berdiri. Yang ketiga
kasroh JR bertemu ya sukun. Yumitukum mana di ayat teh mi fi dinikum sabar ini yaitu fi di nah gitu ya ulang fi dinikum itu menjadi nambahannya tak iya sebut bid'ah deh Pak sok nama ya. Bid'ah dengan bacaan pendek dibaca panjang kasroh berdiri yuhyi silakan yuhyi wa kutubihi gampilnya kasroh berdiri. Tanda kasroh berdiri dalam mushaf Al-Quran lebih banyaknya ditemukan pada ha domir. Ha domir itu bentuknya seperti ini. Sering Bu menemukan Bapak? Nah, kalau di wasol dibaca panjang, tapi kalau di wakof mah wa kutubihi, jadi wa kutubi bi ulah bi pendek ulah panjang jadinya wa kutubihi jadi wa kutubi nah, ulah bihi bi ulahnya baik. Berikutnya kalau kasroh dua ya sekarang doma bertemu wawu sukun dunihim kunu iya doma terbalik linuriyahu mendiwakofkan linuriyah tah gitu yalwuna ayat doma terbaliknya ayat dinunaun dinawu yalwuna ya. Nah ini jarang di surat Ali Imran ayat 78 ternyata ayatnya tulisan seperti ini ya. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian jurusnya muncul yaitu di ayun ayat tah gitunya ya. Kita simpulkan ya kita simpulkan di pagi ini kita punya jurus apa di ayun di ayun ya. Di ayun aja nah jadi 1, 2 ya. Contoh ba nah gitunya. Nah ukuran 2 harokat fathah berkemalik sama dengan 20 ya 20 ba bi bu nah mudah mak itu bi berarti ini dua huruf ya barukan ini bu sama dengan bu nah gitu iya gampilnya ya gampil itu Pak ini dari THS-nya belajar kurang asal terang ya di ayun aja bi bu bismillahi ar-rahim panjang ar-rahim nah kita mah tidak tentukan karena di ujungnya nah gitu jadi ayat seperti itu ulang ya bismillah
tandanya tadi? Nah, kada hafal, kada emut Pak. Pertama fathah bertemu satu, kedua fathah, yang ketiga fathah alif tilu kan, terus kasroh jr bertemu ya sukun, terus kasroh berdiri, doma bertemu wawu sukun, atau wawu sukunnya disertai alifnya, pakainya terus doma. Jadi ada berapa? 7. Dari apa dari emut. Alhamdulillah. Nah, ini yang tadi dicontohkan adalah judulnya ini. Apabila Bapak Ibu sekalian menemukan tanda yang seperti ini, maka dibacanya 2 harokat, yaitu dengan cara diayun. Nah, insya Allah kita nanti akan masuk ke Al-Quran ya. Jadi nanti kita praktekkan kumaha cara ngayunna gitu kan, ulah diayun-ayun, ulah diayun, karena yang 2 rakaat kadang diayun. Tentu kumaha cara pakai irama bayati, pakai irama tetap diayun, nggak irama tidak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah itu sama kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maka iramanya irama roh. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan mereka irama roh. Sami diayun nama dia tadi. Anak ke mana? Pertama. Nah ibu resep anu mana bapak? Oh yang cenah bayati, IPT jadi bayataknya. Ini ada datang dia aja. Mungkin ayah caranya kan gitu ya. Yang nama murotal jadi murutul, jadi murutul. Ya. Baik, itu saja barangkali di pertemuan pagi ini yang insya Allah kita akan dilatih mad yang dibaca 2 harokat dan prakteknya kepada Al-Quran. Ada PR Ibu ya? Nah, ada PR Bapak. Surat Al-Fatihah anu diayuna sabariji gitu PR. Aku qouli hadzal wa